Hai semuanya, kali ini aku lagi ada di Hong Kong dan baru aja sampai dari bandara aku langsung menuju ke hotel. Ini ada di Hotel Grand Bayview Hotel di daerah Tsuen Wan. Maaf agak berantakan karena tadi aku udah bongkar koper. Dan fasilitasnya oke, lumayan banget. Dan FYI, Hong Kong punya lebih dari 7.000 gedung tinggi dan dikenal sebagai kota dengan jumlah pencakar langit terbanyak di dunia. Hampir semua hotel punya city view, dan ini adalah view dari kamar aku. Dan di day 2 ini, aku pindah ke Nina Hotel dengan kakakku. Kemarin aku cuma istirahat aja di hotel karena lumayan capek. Nah, ini kamar mandinya. Ada bathtubnya juga, jadi bisa banget buat relaksasi. Dan ini untuk showernya. Hai, itu aku. Ya, ini lebih besar dari hotel yang pertama tadi. Dan tadi aku udah sempat bersih-bersih dan make up. Dan aku mau nunjukin view dari kamar ini. Itu adalah gedung dan di sana ada lautan dan banyak kapal di sana. Hotel ini fasilitasnya lengkap banget dan ada akses langsung ke mall. Nina Hotel ini lokasinya ada di Tsuen Wan juga, agak di luar pusat kota tapi terhubung langsung ke stasiun MTR. Jadi tetap gampang kemana-mana. Ngomong-ngomong, sistem transportasi Hong Kong termasuk salah satu yang paling efisien di dunia. Dan MTR jadi tulang punggungnya. Dan di sore harinya aku pergi jalan-jalan ke Kennedyton, letaknya ada di ujung barat Pulau Hong Kong. Di daerah sini banyak banget store pernak-pernik atau oleh-oleh, coffee shop, atau tempat makan. Dan ini adalah salah satu publik transportasi di sini. Dan di ujung sana ada laut yang menghadap langsung ke Laut Cina Selatan. Dan setelah puas keliling di daerah Kennedyton, kami memutuskan untuk mencari makan malam. Ini kami menggunakan MTR. Ini adalah stasiunnya. Kami saat ini makan malam pesan noodle. Semalam setelah makan, kami langsung menuju ke hotel. Dan di day 3 ini, kami akan pergi ke Macau. Ini sedang membeli tiket bus menuju ke Macau dan nanti akan melewati imigrasi. Meskipun sama-sama bagian dari Cina, Hong Kong dan Macau punya sistem hukum dan mata uang sendiri. Ini karena keduanya adalah Special Administrative Regions, yang dulunya merupakan koloni asing Hong Kong dari Inggris dan Macau dari Portugis. Setelah sampai Macau, kami langsung check-in di Grand Lisboa, salah satu hotel yang oke. Hotel ini terkenal dengan gaya arsitektur yang klasik dan menjadi simbol kemewahan di Macau. Dan ini adalah keadaan kamarnya, fasilitasnya oke, kamarnya oke. Aku suka banget sama ruangan ini. Sepertinya ini menjadi hotel yang paling oke selama trip kali ini. Dan setelah itu, kami lanjut pergi jalan-jalan ke Ruins of St. Paul's, tapi waktu itu sedang direnovasi. Meski begitu, bangunannya tetap terlihat megah. Ini dulunya gereja terbesar di Asia Timur, peninggalan Portugis. Suasananya sangat ramai, penuh lampu dan turis. FYI, Macau adalah salah satunya wilayah di Cina yang melegalkan kasino, dan dikenal sebagai Las Vegasnya Asia. Sektor game di sini bahkan menghasilkan lebih besar dari Las Vegas loh. Dan ini kami lagi ada di tempat makeup atau di Sasa. Dan ini adalah keadaan di samping gereja tadi, Ruin of St. Paul's. Ramai turis, ramai pengunjung. Dan di day 4 ini kami kurang beruntung karena seharian hujan terus
Jadi kami memutuskan untuk berkeliling dari dalam taksi sambil kami menuju ke Hong Kong. Kami menuju ke Hong Kong kali ini menggunakan kapal feri, perjalanan kurang lebih selama 1 jam. Dan di sini keadaannya masih sepi. Dan di day 5, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya istirahat di hotel, dan di day 6 ini aku udah di hotel, masih satu hotel dari hari pertama kemarin, hanya beda kamar. Dan di malam harinya kami memutuskan jalan-jalan ke daerah Causeway Bay atau pusat perbelanjaan yang super ramai. Sangat-sangat ramai di sana, dan kami membeli siomay. Dan setelah itu aku membeli pastry di #B. Kami beli yang rasa pistachio. Rasanya crunchy, tapi aku belum kena pistachionya, jadi aku coba makan lagi. Rasanya enak, tidak terlalu manis pistachionya, dan dengan perpaduan crunchy-nya, jadi oke menurutku. Kata kakak aku juga enak. Setelah itu, kami juga mengunjungi Harbour City, salah satu pusat perbelanjaan dengan banyak toko brand ternama di sana. Salah satunya ada Prada, Gucci. Nah, di sana ada orang lagi mancing. Di sini sangat banyak wisatawan yang melihat City Light karena memang sangat bagus. Selama di sini saya perhatikan banyak masyarakat lebih memilih berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Saat menyeberang jalan terdapat suara khas sebagai penanda penyeberang yang menurut saya cukup menarik. Dan itu kami lagi sedang membeli kebab, tidak sengaja melihat. Dan itu kami lagi video call sama my brother Rizky. Hello. Namun saat membeli kebab sepertinya ada miskomunikasi karena aku kira kebabnya akan di-wrap. Ternyata disajikan dalam seperti itu. Dan di day 7 kami pergi ke The Peak. Ini kami sudah di dalam keretanya atau tram. Ini adalah vibe-nya saat kami ada di dalam tramnya. Kami udah ada di mall di ujung tram tadi. Dan ini adalah City Light pada malam hari. Sangat ramai pengunjung. Kami udah turun dan menuju balik ke hotel. Lalu di hari berikutnya, aku pergi ke Sentral. Di sana banyak banget yang jualan pernak-pernik lucu buat oleh-oleh. Ini pameran fotografi. Dan kami juga sempat mampir ke Tai Kwun, bekas komplek penjara yang sekarang jadi pusat seni dan budaya. Tempatnya bersih, terawat, dan fotogenik banget. Sangat estetik.
Ini adalah penjara pada zaman dahulu. Dan kami juga sempat mampir ke Vision, tempat pastry yang sangat viral. Dan ini akan menjadi trip terakhirku selama di Hong Kong. Karena besok aku akan pergi balik ke Indonesia. Ini kami beli yang matcha. Menurutku oke. Dan yap, terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.